Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bayremon Tamama Simbolon dengan NIM C023056 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wilmeka Putra, SMSI. Di sini saya akan membahas mengenai dasar perhitungan pajak, depresiasi, amortisasi. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang dasar perhitungan pajak. Dasar perhitungan pajak pertama adalah pajak penghasilan atau PPH. Pajak kena pajak PKP. PKP adalah penghasilan bruto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak PTKP. B. Tarif PPH. Tarif PPH untuk wajib pajak OP bersifat progresif, yaitu semakin tinggi penghasilan semakin tinggi pula tarif pajaknya. Tarif PPH untuk WP badan umumnya bersifat flat, yaitu sebesar 25%. C. Rumus perhitungan PPH. Pajak terutang sama dengan PKP kali dengan tarif PPH. 2. Pajak pertambahan nilai atau PPN. A. Dasar pengenaan pajak DPP. DPP adalah nilai jual barang dan atau jasa yang menjadi objek PPN. B. Tarif PPN. Tarif PPN umumnya sebesar 10%. Namun terdapat beberapa barang dan jasa yang dikenakan tarif PPN 0%. Tarif PPN DTP ditentukan kemudian dan tarif PPN 11%. C. Rumus perhitungan PPN pajak terutang sama dengan DPP kali tarif PPN. 3. Pajak bumi dan bangunan PBB. A. Nilai jual objek pajak NJOP. NJOP adalah nilai ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atas suatu objek pajak bumi dan atau bangunan. B. Tarif PBB. Tarif PBB bervariasi tergantung pada NJOP bumi dan atau bangunan. Tarif PBB minimum adalah 0,1% dan tarif PBB maksimum adalah 2%. Rumus perhitungan PBB pajak terutang adalah NJOP dikalikan dengan tarif PBB. Depresiasi. Pengertian dari depresiasi adalah proses alokasi harga perolehan aset tetap secara sistematis kepada periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aset tetap tersebut selama masa manfaatnya. Tujuan dari depresiasi memiliki 3 tujuan, antara lain pertama adalah mencocokkan biaya dengan pendapatan. Depresiasi memungkinkan perusahaan untuk mencocokkan biaya aset tetap dengan pendapatan yang dihasilkan selama masa manfaatnya. Kedua, mencerminkan penurunan nilai aset. Depresiasi mencerminkan penurunan nilai aset tetap karena penggunaan, keausan, atau faktor lainnya. 3. Menyediakan dana untuk penggantian aset. Depresiasi menyediakan dana bagi perusahaan untuk mengganti aset tetap yang telah mencapai akhir masa manfaatnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi depresiasi. Yang pertama adalah faktor harga perolehan aset, kedua masa manfaat aset, ketiga nilai sisa aset, yang keempat metode depresiasi, dan yang terakhir adalah keausan dan kerusakan aset. Perhitungan depresiasi. Yang pertama itu menggunakan metode garis lurus depresiasi tahunan. Antara lain adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan masa manfaat. Yang kedua, dengan menggunakan metode saldo menurun depresiasi tahunan adalah saldo buku dikali dengan tingkat depresiasi. Yang ketiga, menggunakan metode unit produksi depresiasi tahunan, antara lain harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi total unit produksi yang dikali dengan unit produksi tahunan. Yang keempat, menggunakan metode nilai sisa depresiasi tahunan, antara lain harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa
dibagi dengan masa manfaat yang ditambah dengan nilai sisa atau harga perolehan yang dikali pula dengan masa manfaat. Amortisasi. Pengertian dari amortisasi. Amortisasi adalah proses alokasi biaya aset tidak berwujud secara sistematis kepada periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aset tidak berwujud tersebut selama masa manfaatnya. Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik, seperti hak cipta, paten, dan merek dagang. Tujuan dari amortisasi yang pertama itu adalah untuk mencocokkan biaya dengan pendapatan. Tujuan utama amortisasi adalah untuk mencocokkan biaya aset tidak berwujud dengan pendapatan yang dihasilkan selama masa manfaatnya. Yang kedua, mencerminkan penurunan nilai aset tidak berwujud seperti hak cipta, paten, dan merek dagang memiliki nilai yang dapat menurun seiring waktu karena berbagai faktor. Yang ketiga adalah menyediakan dana untuk mengganti aset. Aset tidak berwujud seperti hak cipta dan paten memiliki masa manfaat yang terbatas. Faktor-faktor yang mempengaruhi amortisasi. Yang pertama adalah harga perolehan aset, masa manfaat, nilai sisa aset, metode amortisasi, dan terakhir adalah penggunaan aset. Metode perhitungan amortisasi. Metode garis paling pertama adalah dengan menggunakan metode garis lurus amortisasi tahunan. Antara lain adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan masa manfaat. Yang kedua, menggunakan metode saldo menurun amortisasi tahunan sama dengan saldo buku dikali dengan tingkat amortisasi. Yang ketiga adalah menggunakan dengan metode unit produksi amortisasi tahunan sama dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan total unit produksi yang dikali dengan unit produksi per tahunan. Metode nilai sisa amortisasi tahunan sama dengan harga perolehan nilai sisa per masa manfaat ditambah dengan nilai sisa yang dikali dengan masa manfaat. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih.